Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alisa Mutiarasna dengan NIM akhir 195 semester 4 dan kelas F. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya hasil dari makalah yang berjudul Studi Literatur tentang Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam meningkatkan pemahaman materi pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Baik, langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Di latar belakang ini mempunyai 5 poin. Yang pertama itu ada poin pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Nah, jadi pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar membentuk karakter, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran besar dalam menciptakan generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Poin kedua, ada pendidikan agama Islam menjadi sarana pembentuk akhlak dan nilai keislaman. Nah, dalam dunia pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik. Melalui mata pelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami ajaran Islam sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Poin ketiga itu ada pembelajaran PAI masih banyak menggunakan metode ceramah. Nah, pada kenyataannya, proses pembelajaran pendidikan agama Islam di berbagai sekolah masih sering menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini, guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafal materi. Kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses belajar sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi kurang maksimal. Nah, keempat itu ada dibutuhkan inovasi pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual. Melihat kondisi tersebut, guru perlu menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif agar siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat secara aktif selama proses pembelajaran. Materi yang dipelajari juga perlu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat memahami manfaat dari materi tersebut serta mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Baik, poin terakhir ini ada problem based learning atau PBL menjadi salah satu solusi. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah problem based learning atau PBL. Model pembelajaran ini menggunakan suatu permasalahan nyata sebagai awal proses belajar. Dengan adanya masalah tersebut, siswa didorong untuk mencari informasi, berdiskusi, berpikir kritis, dan menemukan solusi secara mandiri maupun bersama kelompok. Oleh karena itu, PBL dinilai mampu meningkatkan keaktifan belajar sekaligus memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada rumusan masalah dan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan problem based learning. Nah, rumusan masalah yang pertama bertujuan untuk mengetahui pengertian, konsep dasar, karakteristik, serta tujuan dari model pembelajaran problem based learning. Pemahaman mengenai konsep dasar ini diperlukan agar penerapan PBL dapat dilakukan secara tepat dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua itu, bagaimana penerapan PBL dalam pembelajaran PAI.
Rumusan masalah yang kedua membahas bagaimana langkah-langkah penerapan problem-based learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pembahasan ini mencakup proses pembelajaran mulai dari pemberian masalah, kegiatan diskusi, pencarian informasi, hingga menyampaikan hasil dan evaluasi. Dan yang terakhir itu, bagaimana efektivitas PBL dalam meningkatkan pemahaman siswa. Rumusan masalah yang terakhir bertujuan untuk mengetahui apakah problem based learning benar-benar efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Jawaban dari rumusan masalah ini diperoleh melalui analisis berbagai penelitian terdahulu yang membahas penerapan PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu menjelaskan konsep based learning. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar problem based learning mulai dari pengertian, karakteristik, langkah-langkah penerapan, hingga kelebihan yang dimiliki model pembelajaran tersebut dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Poin kedua itu mendeskripsikan penerapan PBL dalam pembelajaran PAI. Tujuan berikutnya adalah menjelaskan bagaimana problem-based learning diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini menguraikan setiap tahapan pembelajaran sehingga guru dapat memahami cara menerapkannya secara efektif di dalam kelas. Dan poin terakhir itu menganalisis efektivitas PBL berdasarkan studi literatur. Tujuan yang terakhir adalah menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas problem-based learning. Dari hasil analisis tersebut, diharapkan dapat diketahui sejauh mana PBL mampu meningkatkan pemahaman materi, aktifan belajar, motivasi, kemampuan berpikir kritis, serta kerjasama peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki slide pembahasan, yang dimana pembahasan pertama ini pengertian problem-based learning. Dan di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ialah PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah nyata. Problem-based learning atau yang sering disingkat PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan nyata sebagai titik awal dalam proses belajar. Permasalahan yang diberikan biasanya diambil dari situasi yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga mereka dapat memahami materi secara lebih mudah dan bermakna. Dengan adanya masalah tersebut, siswa didorong untuk mencari informasi, menganalisis penyebab masalah, dan menemukan solusi berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Oleh karena itu, proses belajar tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, ada siswa diajak berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Pada model PBL, siswa tidak langsung menerima jawaban dari guru. Mereka harus mengidentifikasi masalah, mencari berbagai informasi dari sumber yang relevan, kemudian mendiskusikannya bersama kelompok. Setelah itu, siswa menganalisis informasi yang diperoleh untuk menentukan solusi yang paling tepat. Proses tersebut melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan alasan yang logis. Kemampuan ini sangat penting dimiliki oleh peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Poin ketiga ini ada guru berperan sebagai fasilitator. Berbeda dengan metode ceramah yang menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran. Dalam PBL, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru bertugas memberikan arahan, memotivasi siswa, serta membantu apabila siswa mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. Guru juga memastikan bahwa diskusi berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar secara mandiri dan aktif. Dan poin terakhir itu ada pembelajaran lebih aktif dan berpusat pada siswa. Salah satu keunggulan PBL adalah pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa terlibat secara langsung dalam
setiap tahapan pembelajaran. Mereka berdiskusi, bertanya, mencari informasi, menyampaikan pendapat hingga mempresentasikan hasil diskusi. Hal ini membuat siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik problem based learning, dan di sini mempunyai 5 poin. Yang pertama, dimulai dari masalah nyata. Karakteristik utama PBL adalah pembelajaran selalu diawali dengan suatu permasalahan yang nyata atau kontekstual. Permasalahan tersebut dipilih agar sesuai dengan materi yang dipelajari sekaligus dekat dengan kehidupan peserta didik. Dengan begitu, siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena mereka merasa bahwa materi yang dipelajari memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua ada bersifat terbuka dan menantang. Permasalahan dalam PBL biasanya tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar. Siswa diberikan kebebasan untuk mencari berbagai alternatif solusi berdasarkan hasil analisis dan diskusi kelompok. Kondisi ini membuat siswa terbiasa berpikir kreatif, menghargai perbedaan pendapat, serta belajar mempertanggungjawabkan alasan dari solusi yang mereka pilih. Poin ketiga ada siswa bekerja dalam kelompok. Pada umumnya, penerapan PBL dilakukan melalui kerja kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi, serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Poin yang keempat, menekankan penyelidikan dan diskusi. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, Al-Quran, hadis, maupun sumber terpercaya lainnya. Informasi tersebut kemudian didiskusikan bersama kelompok sebelum menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, siswa belajar mencari informasi secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada penjelasan guru. Poin terakhir itu adalah hasil belajar fokus pada pemecahan masalah. Tujuan utama PBL bukan hanya membuat siswa menghafal materi, tetapi juga mampu memahami konsep serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran diukur dari kemampuan siswa dalam menganalisis masalah, bekerja sama, serta menyampaikan solusi yang logis dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Pembahasan selanjutnya ialah langkah-langkah problem based learning. Dan di sini terdapat 6 poin. Yang pertama ada orientasi terhadap masalah. Ketika guru menyampaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, permasalahan tersebut harus menarik, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan dekat dengan kehidupan mereka. Tujuannya adalah membangkitkan rasa ingin tahu sehingga siswa mendorong untuk mencari solusi. Yang kedua itu ada mengorganisasi siswa. Setelah masalah disampaikan, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, pembagian tugas, serta cara kerja kelompok. Pada tahap ini, setiap siswa mulai berdiskusi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Poin selanjutnya ada membimbing penyelidikan. Selanjutnya, siswa mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan. Guru berperan membimbing proses penyelidikan agar siswa tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, siswa belajar mencari data, membaca referensi, menghubungkan informasi, serta menganalisis fakta yang diperoleh. Poin selanjutnya itu menyusun solusi. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan, setiap kelompok ini menyusunkan solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Solusi tersebut harus didukung oleh alasan yang jelas serta sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Poin selanjutnya ada presentasi hasil. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok ini mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan tanggapan, atau menyampaikan pendapat sehingga terjadi diskusi yang aktif dan saling bertukar pengetahuan. Dan poin terakhir adalah evaluasi dan refleksi.
Nah, contohnya itu adalah guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi, meluruskan apabila terdapat kesalahan konsep, kemudian bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Refleksi juga dilakukan agar siswa mengetahui apa saja yang telah dipahami dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Pembahasan selanjutnya ialah implementasi PBL dalam PAI. Nah, contoh penerapannya di sini ada pelajaran akhlak, yaitu yang menjelaskan kasus kejujuran di sekolah. Nah, sebagai contoh, guru dapat memberikan kasus mengenai seorang siswa yang menyontek saat ujian. Siswa kemudian diminta menganalisis penyebab terjadinya perilaku tersebut, dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Dari kegiatan ini, siswa belajar bahwa kejujuran merupakan salah satu akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipahami secara teori. Nah, untuk pelajaran fikih dalam materi tata cara ibadah dalam kondisi tertentu, guru dapat memberikan permasalahan mengenai tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit atau tidak memiliki air untuk berwudu. Siswa kemudian mencari jawaban berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Dengan demikian, siswa memahami bahwa hukum Islam memiliki solusi sesuai dengan kondisi yang dihadapi seseorang. Dan contoh selanjutnya ialah ada sejarah Islam untuk materi analisis peristiwa dan hikmah. Pada materi sejarah Islam, guru dapat mengajak siswa menganalisis peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW atau strategi dakwah Rasulullah. Setelah itu, siswa diminta mengambil hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini, seperti pentingnya kesabaran, kerjasama, dan semangat dalam menghadapi tantangan. Adapun manfaat penerapan PBL yang pertama ialah materi lebih kontekstual, yang kedua ada siswa lebih aktif, dan yang ketiga pemahaman lebih mendalam. Pembahasan selanjutnya ialah efektivitas problem-based learning. Berdasarkan kajian literatur, problem-based learning terbukti memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya meningkatkan pemahaman materi, meningkatkan keaktifan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kerjasama, serta meningkatkan motivasi belajar. Pembahasan yang terakhir ialah tantangan dan solusi. Tantangannya ialah guru belum terbiasa menggunakan PBL. Jadi sebagian guru masih terbiasa menggunakan metode cerama sehingga memerlukan waktu untuk memahami langkah-langkah penerapan PBL. Selain itu, guru juga perlu menyiapkan materi dan masalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada waktu pembelajaran terbatas. PBL membutuhkan waktu yang lebih lama karena melibatkan proses diskusi, penyelidikan, presentasi, dan evaluasi. Oleh sebab itu, guru harus mampu mengatur waktu dengan baik agar seluruh tahapan dapat terlaksana secara optimal. Dan terakhir, tidak semua siswa aktif. Dalam kerja kelompok, seringkali terdapat siswa yang lebih aktif dibandingkan anggota lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan pembagian tugas menjadi kurang seimbang apabila tidak ada pengawasan dari guru. Dan solusi diantaranya ialah pelatihan guru. Guru perlu mengikuti pelatihan atau workshop mengenai model pembelajaran inovatif agar lebih memahami cara menerapkan PBL secara efektif. Yang kedua ada perencanaan yang matang. Guru perlu menyusun rencana pembelajaran yang baik, mulai dari pemilihan masalah, pembagian waktu, hingga metode evaluasi agar proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan. Solusi yang terakhir ada pendampingan kepada siswa. Guru perlu memberikan motivasi serta pendampingan kepada siswa yang masih pasif agar mereka berani bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Yang pertama, problem-based learning efektif diterapkan dalam pembelajaran PAI. Dan yang kedua, problem-based learning membantu siswa memahami materi lebih mendalam
Dan model ini meningkatkan keaktifan, motivasi, dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, PBL atau Problem Based Learning dapat menjadi alternatif pembelajaran inovatif di sekolah. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.